Selamat malam anggota KPW yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Pancasari maupun yang ada di Batu Bulan dan yang ada di Sidakarya. Ya, malam ini mari kita belajar bersama untuk kebenaran daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita masuk terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada malam hari ini, di mana kami, anggota daripada KPW, baik yang dari Pancasari, Sidakarya maupun yang di Batu Bulan, dapat bersekutu bersama melalui online ya Tuhan, untuk belajar akan kebenaran daripada firman-Mu. Dan biarlah dengan situasi yang serba terbatas ini Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau tetap memberikan kasih-Mu, pengajaran-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang mengendalikan jam pemberitaan ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Kristus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Ya, baik, kita akan belajar bersama-sama, di mana renungan pada malam hari ini saya berikan judul bertekun dan saling mendukung di dalam Efesus 6, satu ayat aja, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hampir 2 tahun ya saya dan saudara hidup dalam situasi dan kondisi yang serba tidak menentu, penuh dengan ketidakpastian dan rasa was-was. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh dunia. Nah, lalu di dalam masa-masa sulit ini, apa yang menjadi pengharapan saya dan saudara untuk dapat tetap mampu melewati segala permasalahan yang kita hadapi? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki kekuatan dan kesabaran di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, walaupun kita memiliki pengharapan? Berapa banyak pengharapan saya dan saudara membawa kita ke dalam kekecewaan? Bantuan dan pertolongan yang kita harapkan tidak terwujud. Dengan demikian, kita mulai meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mulai bertanya-tanya, apakah orang lain juga mengalami situasi yang sama dengan apa yang saya hadapi? Apakah Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka dan melupakan saya? Hal ini sangat mungkin terjadi di dalam setiap keputusasaan saya dan saudara. Nah, hal inilah yang sering menghantui, yang sering mengganggu pikiran saya dan saudara. Kita mempertanyakan kapasitas daripada Tuhan kita. Nah, surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 yang telah saya bacakan tadi memberikan suatu penguatan kepada saya dan saudara agar kita tidak merasa bahwa kita tidak mendapat pertolongan dan perhatian baik dari sesama, terlebih-lebih dari Tuhan. Ya, ayat ini memberikan kita suatu dorongan bahwa sebenarnya saya dan saudara selalu mendapat perhatian
dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih daripada Tuhan. Mari kita melihat pesan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan tersebut. Ya. Yang pertama, Tuhan telah memberikan jalan keluar. Sebenarnya Tuhan telah memberikan jalan keluar dari segala permasalahan dan kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa melalui doa, sia-sialah segala permohonan saya dan saudara. Sebab kita melakukannya dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah memberikan jalan keluar, yaitu melalui doa. Dengan berdoa kepada Tuhan, berarti kita mengakui segala kelemahan yang ada pada diri kita. Kita menyadari ketidakmampuan saya dan saudara untuk mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada. Melalui doa, sesungguhnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar dan kepedulian Tuhan kepada saya dan saudara. Itu adalah hak istimewa yang saya dan saudara dapatkan dari Tuhan. Di mana kita adalah imamat-imamat yang rajani yang memiliki akses langsung untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan. Nah, hanya saja terkadang kita tidak mempergunakan hak istimewa tersebut karena kita telah dibutakan oleh keinginan dan ketidaksabaran saya dan saudara untuk segera memperoleh jalan keluar dari jepitan problema yang kita hadapi. Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara dengan memberikan akses langsung untuk memohon kepadanya. Nah, tetapi ada hal yang harus diperhatikan agar segala permohonan kita tidaklah sia-sia. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini kita sudah tahu memohon segala sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada yang lupa. Terkadang kita lupa bahwa permohonan dan doa yang kita naikkan itu harus disertai dengan ucapan syukur. Di mana ucapan syukur itu menyatakan suatu kepasrahan daripada saya dan saudara. Kemudian juga ucapan syukur tersebut menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan ya, dari saya dan saudara atas segala apa yang telah Dia berikan. Dan dengan ucapan syukur tersebut kita tidak menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan sesuai dengan kehendak atau keinginan saya dan saudara. Tetapi segala sesuatu tersebut adalah keinginan dan kehendak dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, inilah yang terkadang terlupakan. Kita berdoa hanya untuk memenuhi segala keinginan saya dan saudara. Tetapi di sini dikatakan, hendaklah kita berdoa dengan mengucap syukur. Nah, selanjutnya, yang pertama tadi Tuhan telah memberikan jalan keluar. Nah, yang kedua, berdoalah di dalam roh dan berjaga-jagalah. Ya. Di dalam doa dan permohonan yang kita sampaikan, tidaklah langsung membuat kita masuk ke dalam jalan tol tanpa hambatan. Hati-hati. Seteru kita yaitu iblis tidak akan tinggal diam melihat kita berserah penuh kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Dia akan selalu menggoda, mengganggu fokus konsentrasi saya dan saudara yang berdoa
hanya kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 11 dikatakan, oleh karena itu dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini yang seringkali kita gagal, ya, karena kita terpedaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara agar kita berdoa di dalam roh dan senantiasa berjaga-jaga, agar apa yang kita sampaikan tidak terpengaruh dengan tipu daya iblis. Hal ini bukanlah suatu yang mudah. Berdoa di dalam roh berarti segala apa yang menjadi permohonan saya dan saudara seturut dengan kehendak Roh Kudus. Saya pun sulit untuk menjalankan hal tersebut. Terkadang-kadang saya berdoa hanya berdoa tanpa dipenuhi oleh roh, sehingga apa yang saya doakan tersebut hambar, atau segala apa yang saya doakan hanya menjurus kepada keinginan pribadi daripada saya sendiri. Nah, tetapi kita boleh diajarkan pada malam hari ini bahwa hendaklah kamu berdoa di dalam roh. Kenapa? Ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24 mengatakan karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi jelas sekali, ya, karena kita menghadap kepada Allah yang adalah roh. Oleh karena itu, kita juga harus menyembah bukan dengan kedagingan kita, tetapi kita menyembah dan berdoa dengan atau di dalam roh. Nah, apabila kita di luar daripada itu, Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah, ini. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kita muter-muter dalam problema kita sendiri. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa dengan cara yang benar, yaitu tadi berdoa di dalam roh. Ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Ya. Yang ketiga, melalui doa saya dan saudara saling menguatkan. Ya, ini yang kadang-kadang tidak terpikir, ya. Dalam apa yang saya lakukan di dalam berdoa kepada Tuhan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa terkadang kita berdoa hanya terfokus pada kebutuhan kita sendiri. Terkadang lupa untuk mendoakan sesama anggota tubuh Kristus yang lainnya atau orang-orang kudus. Apakah kita tidak boleh berdoa untuk kebutuhan kita sendiri? Ini menjadi pertanyaan kita. Ya. Ada waktunya kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk segala kebutuhan kita. Tetapi akan lebih indah apabila kita juga mendoakan orang lain yang seiman atau orang-orang kudus dengan maksud dan tujuan untuk saling mendukung dan menguatkan. Juga merupakan suatu permohonan kepada Tuhan agar setiap doa dan permohonan yang mereka naikkan seturut dengan keinginan Tuhan. Jadi begini, orang-orang kudus yang lain juga pasti berdoa. Saya juga berdoa. Tapi apabila saya juga berdoa dalam roh untuk mendoakan mereka, ya. Nah, ini saling mendukung, ya. Sehingga mereka boleh menaikkan doa tersebut juga di dalam roh dan kebenaran. Mereka berdoa tidak menyimpang. Nah, inilah, ya, yang indah, karena kita saling menguatkan di dalam doa. Sehingga apa? Ya. Agar permohonan yang mereka naikkan seturut dengan keinginan Tuhan.
Nah, kemudian tanpa kita sadari, melalui kebersamaan di dalam doa, orang-orang yang seiman juga mendoakan akan kebutuhan saya dan saudara. Ini yang sering kita lupa. Terkadang kita berdoa untuk diri sendiri, tapi kita lupa bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, atau bahkan mungkin orang yang kita tidak sukai, ya, atau orang-orang yang kita sukai, kita tanpa sadari bahwa di dalam waktu ke waktu mereka juga mendoakan kita, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan mendapat dukungan dan Tuhan berkenan. Ya, jadi ini indahnya berdoa dan menaikkan atau melakukan permohonan di dalam roh. Ya. Bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga kita saling menguatkan terhadap sesama tubuh Kristus. Ya. 1 Tesalonika ayat 10 mengatakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Jadi mereka siang malam berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa untuk orang lain, orang-orang kudus. 2 Timotius 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Nah, ini yang indah ya. Inilah indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Selain kita belajar dan bertekun bersama, kita juga saling mendukung di dalam doa untuk keberadaan sesama anggota tubuh Kristus. Grup berdoalah bagi kami yang ada di WA saya dan saudara merupakan suatu wadah yang ada untuk menguatkan dan saling mendukung sesama anggota keluarga besar Kalvari Denpasar. Nah, oleh karena itu hilangkanlah dan jauhkanlah pandangan-pandangan yang muncul bahwa di masa pandemi ini perhatian antar sesama anggota keluarga besar Kalvari mulai memudar atau sudah tidak ada lagi perhatian antara satu dengan yang lainnya. Ingatlah ya, melalui wadah berdoalah bagi kami, setiap pribadi akan mendoakan sesamanya kepada Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan mereka. Ini bukti kesatuan di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, melalui renungan singkat pada malam hari ini, kiranya boleh menguatkan saya dan saudara ya, bahwa di dalam kita menaikkan segala doa dan permohonan kita ya untuk kesulitan-kesulitan maupun pengharapan kita kepada Tuhan ya, ingatlah bahwa kita berdoa bukan hanya untuk kebutuhan atau kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa untuk orang-orang kudus lainnya, di mana orang-orang kudus yang lain juga pasti akan berdoa untuk saya dan saudara. Inilah suatu ikatan di dalam suatu keluarga besar yang indah dan juga ikatan yang indah di dalam Kristus. Ya. Karena Dia telah memberikan akses bagi saya dan saudara untuk dapat langsung berdoa kepada Dia. Dan biarlah ini boleh menjadi suatu pelajaran bagi kita sekalian dan kita tetap saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam doa dan permohonan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan ini, dan biarlah apa yang kami pelajari walaupun singkat pada malam hari ini Tuhan, Engkau sempurnakan, Engkau yang mengendalikannya, dan Engkau yang mendidik kami melalui kebenaran firman-Mu. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu tersebut hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.